Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Asnedi dengan nomor NIM 1966390023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Determinan Profitabilitas ROA dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Penelitian saya ini dipromotori oleh Dr. Lukman Hakim, MM, dan selaku ko-promotor Dr. Insinyur Yuli Zain, MM. Agenda pembahasan ada 4. 1. Ringkasan proposal hasil penelitian. 2. Perbaikan proposal hasil penelitian. 3. Analisis dan pembahasan proposal hasil penelitian. Dan 4. Kesimpulan dan saran. Mari kita mulai. Yang pertama, ringkasan proposal penelitian. 1. A. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan Femsite secara parsial terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 2. Apakah terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 3. Apakah terdapat pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 4. Apakah terdapat pengaruh current ratio secara parsial terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 5. Apakah terdapat pengaruh sales growth secara parsial terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 6. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan Femsite, leverage, total asset turnover, current ratio, dan sales growth secara simultan atau bersama-sama terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 7. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan Femsite secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021.
8. Apakah terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 9. Apakah terdapat pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 10. Apakah terdapat pengaruh current ratio secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 11. Apakah terdapat pengaruh sales growth secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 12. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas ROA secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 13. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan term size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, dan profitabilitas ROA secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2017 sampai 2021. D. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan term size secara parsial terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage secara parsial terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh current ratio secara parsial terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sales growth secara parsial terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan term size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth secara simultan atau bersama-sama terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan term size secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan
tahun 2017 sampai 2021. 8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage secara parsial terhadap nilai perusahaan dan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh current ratio secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 11. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sales growth secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 12. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas ROE secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pengamat makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 13. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, term size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, dan profitabilitas ROE secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. C. Kerangka model penelitian. Ada 5 variabel. X, variabel bebas, yaitu ukuran perusahaan X1, leverage X2, total asset turnover X3, dan current ratio X4, dan sales growth X5. Dan variabel intervening yaitu profitabilitas ROE dengan simbol Y, dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat simbol dengan Z. Selanjutnya D. Tinjauan teori. Teori untuk profitabilitas ROE 1. Teori sinyal, signaling teori. 2. Teori agensi teori. 3. Teori tata kelola perusahaan, corporate governance. 4. Teori pasar modal yang efisien. 5. Teori informasi asimetris. 6. Teori trade-off atau trade-off teori. 7. Teori pecking order atau pecking order teori. 8. Teori akuntansi positif. Teori lainnya: 1. Ukuran perusahaan. 2. Leverage. 3. Total asset turnover. 4. Current ratio. 5. Sales growth. Selanjutnya kajian literatur. 1. Determinan profitabilitas ROE. 2. Implikasi nilai perusahaan. E. Hipotesis penelitian. Terdapat hipotesis 1. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan term size secara parsial terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis 2. Terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh current ratio secara parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 5. Hipotesis, terdapat pengaruh sales growth secara parsial profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-6, terdapat pengaruh ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, dan sales growth secara simultan bersama-sama terhadap profitabilitas ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-7, terdapat pengaruh ukuran perusahaan, firm size, secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-8, terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-9, terdapat pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap nilai perusahaan yang pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-10, terdapat pengaruh current ratio secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-11, terdapat pengaruh sales growth secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-12, terdapat pengaruh profitabilitas ROE secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-13, terdapat pengaruh ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, dan profitabilitas ROE secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan dan analisis data. Pertama, kita kumpulkan dokumentasi data sekunder ditambah dengan atau dilengkapi dengan library research menghasilkan data kuantitatif. Itu data cross section, 2 data time series. Dengan metode purposive sampling akan menghasilkan analisis statistik deskriptif, mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum. 2. Analisis pemilihan model data panel, Common Effect Model, CEM, Fixed Effect Model, FEM. 3. Random Effect Model atau RAM yang diolah dengan aplikasi Fuse 12. Lalu diuji dengan uji model data, uji hipotesis, uji T, uji F, uji determinasi. Lalu uji asumsi klasik, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas, dan terakhir uji Sobel. Persamaan model penelitian. Ada 2. 1. Model 1, determinan profitabilitas ROE. ROA sama dengan A tambah beta 1 tambah UP tambah beta 2 leverage ditambah beta 3 tato ditambah beta 4 CR ditambah beta 5
SG ditambah dengan error, estimasi error. Model kedua, implikasi nilai perusahaan Tobinsky. Tobinsky sama dengan A ditambah beta 1 P tambah beta 2 left ditambah beta 3 tato tambah beta 4 CR tambah beta 5 sales growth ditambah beta 6 ROE ditambah estimasi error. Perbaikan proposal penelitian. Perbaikan proposal penelitian, rekomendasi dosen penguji. 1. Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muiz, MSc, MM. Saran 1. Perusahaan diperjelas pada judul, dimasukkan ke dalam sampel pada tabel 43. Perbaikannya, perusahaan pada judul adalah perusahaan makanan dan minuman, Food and Beverage Manufacturing. Halaman lamanya cover, halaman baru pada cover juga. Sudah dimasukkan ke dalam tabel 43. Halaman lama 156, halaman baru 168. 2. Halaman 125, hipotesis tidak sama dengan rumusan masalah. Harus konsisten. Pada halaman 125 tersebut ada kata signifikan, maka harus dibuang karena tidak sesuai rumusan masalah sebelumnya. Sudah diperbaiki. Halaman lama 125 sampai 149, halaman baru 138 sampai 161. 3. Masalah yang ingin diuji. Masalah yang ingin diuji adalah nilai perusahaan. Sudah diperbaiki. Halaman lama, halaman 14, halaman baru terdapat halaman 26. 4. Daftar pusaka harus ada dalam teks. Sudah diperbaiki. Halaman lama 171 sampai 195, halaman baru 190 sampai 210. 2. Rekomendasi kedua, Dr. Lukman SE, MM. Saran, rubah aplikasi EPIUS per 10 ke versi 12. Sudah diperbaiki. Halaman lama 157, halaman baru 169. 2. KKP atau kinerja keuangan perusahaan diganti dengan ROE. Sudah diperbaiki. Halaman lama 169, halaman baru 145. 3. ROE diganti dengan ROA karena ROA melibatkan seluruh aset. Sudah diperbaiki. Halaman lama 169, halaman baru 185. Saran ketiga, Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA. Saran 1. Meraba kelompok perusahaan manufaktur. Perbaikannya, kelompok perusahaan manufaktur ada 3, yaitu industri dasar dan kimia, B. industri barang konsumsi, dan C. aneka industri. Sudah diperbaiki. Halaman lama 156, halaman baru 168. 2. Kelompok perusahaan manufaktur menurut subsektor. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi menurut subsektornya adalah 1. Kosmetik dan rumah tangga. 2. Makanan dan minuman, Food and Beverage Manufacturing. 3. Peralatan rumah tangga. 4. Obat-obatan. Dan 5. Pabrik tembakau. Sudah diperbaiki. Halaman lama 156, halaman baru 168.
Ketiga, mana perusahaan yang maju dan mundur saat COVID-19? Perbaikannya, perusahaan yang maju dan mundur pada saat COVID-19 adalah yang maju perusahaannya adalah PT Indofood CBV Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT Sekar Laut Tbk. Sedangkan perusahaan yang mundur perusahaannya adalah PT Mayora Indah Tbk, PT Ultrajaya Mill Industri dan Trading Company Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Delta Jakarta Tbk, PT Budi Starch and Sweetener Tbk, PT Buyung Putra Sembada Tbk sudah diperbaiki. Halaman lama halaman 10 dan halaman baru nomor halaman 13 sampai 18. 4. Fokuskan pada food and beverage manufacturing, perusahaan makanan minuman. Ya, sudah fokuskan pada perusahaan makanan dan minuman. Sebelumnya terdapat pada tabel 1 dan tabel 43 menjadi pada tabel 11 dan tabel 43. Sudah saya perbaiki. Halaman lama, halaman 10 dan 56. Halaman baru, halaman 24 dan 168. Kelima, berapa jumlah perusahaan food and beverage manufacturing di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021? Jumlah perbaikannya, jumlah perusahaan food and beverage manufacturing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2021 adalah 47 perusahaan dan sampelnya hanya 10. Sudah diperbaiki. Halaman lama 155, halaman baru 167. Baik, yang keenam, judul proposal disertasi sebelumnya, determinan kinerja keuangan perusahaan manufaktur dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Diperbaiki, yaitu sudah dimasukkan menjadi determinan profitabilitas ROA dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Halaman lama pada cover I dan halaman baru pada cover I juga. Yang keempat terakhir, saran dosen penguji, Profesor Dr. Dwi Sihono Raharjo SE MM. Pertama, halaman 19, nilai perusahaan kurang informatif, maka pakai skala waktu untuk lebih informatif. Sudah diperbaiki. Halaman lama 19 dan halaman baru 26. 2. Masukkan uji asumsi klasik. Sudah dimasukkan. Halaman lama tidak ada. Halaman baru 181 sampai 184. 3. Masukkan Sobel test. Perbaikannya sudah dimasukkan, halaman lama tidak ada, halaman baru 185 sampai 188. 4. Apakah fungsi mediasi sudah dirancang? Perbaikannya, fungsi mediasi pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai adalah profitabilitas ROE. Sudah dirancang. Halaman lama 123, halaman baru 136. Selanjutnya yang ketiga,
analisis dan pembahasan hasil penelitian. A. Deskripsi data statistik. Angka tertinggi dari mean, median, maksimum, minimum dialami oleh variabel current ratio. Nilai standar deviasi current ratio paling terbesar adalah 190,6270. Nilai standar deviasi leverage paling rendah adalah 0,148256. Skewness atau kemiringan merupakan ukuran penyebaran data statistik di sekitar mean rata-rata. Variabel leverage memiliki nilai negatif, kemiring ke kiri, dan variabel ukuran perusahaan, term size, total asset turnover, current ratio, sales growth, profitabilitas, dan nilai perusahaan memiliki nilai positif, miring ke kanan. Kurtosis atau keruncingan mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis data berdistribusi normal berada di angka 3. Variabel total, asset turnover, current ratio, dan sales growth memiliki nilai kurtosis lebih dari 3. Jadi leptokurtosis. Variabel ukuran perusahaan, term size, leverage, profitabilitas, ROE, dan nilai perusahaan memiliki nilai kurtosis kurang dari angka 3. Platykurtic. Selanjutnya, pengujian. Uji multikolinearitas. Setelah dilakukan pengujian uji multikolinearitas, maka dapat dilihat ada atau tidak adanya hubungan antara variabel independen dalam satu variabel, yaitu dengan melihat varian inflation factors lebih kecil dari angka 5. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Gujarati 2014 halaman 407. Selanjutnya, heterokedastisitas ROE, residual untuk variabel profitabilitas ROE. Heterokedastisitas atau ketidaksamaan dari grafik ini dapat dilihat tidak melewati angka 500 plus 500 dan min 500. Artinya varian residual sama. Tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau lolos uji heterokedastisitas Nati 20 dengan kawan 2001 pada profitabilitas ROE. Selanjutnya, heterokedastisitas nilai perusahaan residual untuk variabel nilai perusahaan. Grafik residual warna biru tidak melewati batas 500 plus 500 dan min 500. Artinya varian dari residual sama. Tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau lolos uji heterokedastisitas pada nilai perusahaan. 3D. Determinan profitabilitas ROE. Di sini model pertama kita lihat ada 5 variabel X dan 1 variabel terikat yaitu profitabilitas ROE Y. Kelima variabel bebas yaitu ukuran perusahaan X1, leverage X2,
total asset turnover X3, current ratio X4, sales growth X5 terhadap profitabilitas ROE Y. Selanjutnya kita uji yaitu uji Chow. Uji Chow di sini untuk memilih antara common effect dan fixed effect. Maka setelah melihat probabilitas V value C kuadrat sama dengan 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka H1 terima. Model yang terpilih adalah fixed effect model atau FEM. Uji kedua, uji Houseman, itu memilih antara fixed effect dan random effect. Maka setelah kita lihat hasilnya, V value C kuadrat sama dengan 0,1391 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Model yang terpilih adalah random effect atau REM. Berikutnya, uji LM Bruce Pagan itu memilih antara common effect dengan random effect. Dari hasil aplikasi FS12 dapat terlihat V value C kuadrat sama dengan 0,0217 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Model yang terpilih adalah random effect model atau REM. Maka untuk determinan profitabilitas ROE, model yang digunakan adalah random effect model. Kemudian estimasi faktor-faktor yang berpengaruh. Di sini ada persamaan dari si random effect model atau model 1, yaitu ROA sama dengan min 13,1110 tambah 1,564 sites dikurang 9,412 left ditambah 0,004 dato tambah 0,016 CR tambah 0,050 SG tambah error. Selanjutnya, implikasi terhadap nilai perusahaan atau model kedua. Di sini juga variabelnya ada 6. Ukuran perusahaan X1, leverage X2, total asset turnover X3, current ratio X4, dan sales growth X5. Dan yang keenam, ROE Y terhadap nilai perusahaan Z. Uji Chow itu milih common effect dengan fixed effect. Dari hasil pengolahan data FUS12 diperoleh V value C kuadrat sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H1 terima. Model yang terpilih adalah
Fixed Effect Model atau FEM. Yang kedua, uji Hausman, memilih fixed effect dengan random effect. Dari hasil pengolahan data FIS12 diperoleh P value C kuadrat sama dengan 0,1538 lebih besar dari 0,05. Maka H0 terima. Model yang terpilih adalah random effect model. Yang ketiga, uji LM Bruce Fagan yang milih common effect dengan random effect. Dari hasil pengujian pengolahan data FIS12 diperoleh V value C kuadrat 0,00500 lebih kecil dari 0,05. Maka H1 terima. Model yang terpilih adalah random effect model atau RAM. Maka untuk implikasi terhadap nilai perusahaan, model yang akan digunakan adalah random effect model. Estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Ini persamaan regresi random effect model kedua. Nilai perusahaan sama dengan 15,922 dikurang 1,000 size dikurang 2,717 left ditambah 0,001 tato kurang 0,002 CR dikurang 0,009 sales growth ditambah 0,068 ROA kurang error, estimasi error. Selanjutnya, dari hasil pengujian tadi, model 1 dan model 2 yaitu determinan profitabilitas ROA dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. Di sini ada kita lihat itu model 1, model 2. Yang pertama, untuk ukuran perusahaan, koefisien regresinya 1,56365, profitabilitasnya 0,02244, maka terdapat signifikan. 2, left, koefisien regresinya min 9,411959, profitabilitasnya 0,0227, signifikan. 3, tato 0,004074, profitabilitasnya 0,7352, tidak signifikan. 4, CR, untuk koefisien regresinya 0,015722, probabilitasnya 0,002, signifikan. 5, sales growth, koefisiennya adalah 0,050494, probabilitasnya adalah 0,2419, tidak signifikan. Sementara untuk simultannya adalah koefisiennya 0,484837, probabilitas 0,000014, signifikan. Model kedua, ukuran perusahaan atau firm size, koefisiennya adalah min 1,002087,
Probabilitasnya 0,0281. Artinya signifikan. 2. Leverage. Koefisiennya min 2,716867. Probabilitasnya 0,0148. Signifikan. Yang ketiga, tato. Koefisiennya 0,00054. Probabilitasnya 08257. Tidak signifikan. Yang keempat, current ratio. Koefisiennya min 0,002195. Probabilitasnya 0,1168. Tidak signifikan. Sales growth. Koefisiennya min 0,009598. Probabilitasnya 0,0058. Signifikan. Yang keenam, ROA. Koefisiennya 0,067801. Probabilitasnya 0,0000. Signifikan. Yang ketujuh, secara simultan untuk model kedua, koefisiennya adalah 0,492172. Probabilitasnya 0,000033. Signifikan. Selanjutnya, bagan alur. Dapat dilihat di sini. Dari baik model 1 maupun model 2. Untuk yang hitam adalah yaitu total asset turnover, itu tidak signifikan. Dan yang terhadap profitabilitas, kemudian yang warna putih juga itu sales growth, tidak signifikan. Kemudian current ratio terhadap nilai perusahaan juga tidak signifikan. Kemudian total asset turnover terhadap nilai perusahaan juga tidak signifikan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. A. 1. Variabel ukuran perusahaan firm-side berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. H1 diterima. 2. Variabel leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. H2 diterima. 3. Variabel total asset turnover berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA. H. Hipotesis ketiga tidak diterima. 4. Variabel current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. H4 diterima. 5. Variabel sales growth berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hipotesis 5 tidak diterima. 6. Variabel ukuran perusahaan firm-side, leverage, total asset turnover, current ratio, dan sales growth secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hipotesis 6 diterima. Yang ketujuh, variabel ukuran perusahaan firm-side berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti H
hipotesis 7 diterima. 8. Variabel leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti hipotesis 8 diterima. 9. Variabel total asset turnover berpengaruh negatif positif dan tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 9 tidak diterima. 10. Variabel current ratio berpengaruh positif negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 10 tidak diterima. 11. Variabel sales growth berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 11 diterima. 12. Variabel profitabilitas ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 12 diterima. Yang ke-13, variabel ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti hipotesis ke-13 diterima. B. Implikasi penelitian. 1. Rasio ukuran perusahaan firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Setiap kenaikan atau penurunan ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan profitabilitas. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Setiap kenaikan dan penurunan ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. 2. Rasio leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Setiap kenaikan atau penurunan leverage dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan profitabilitas ROA. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Setiap kenaikan atau penurunan dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. 3. Rasio total asset turnover berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROE dan nilai perusahaan. Jadi, total asset turnover tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan profitabilitas dan nilai perusahaan. 4. Rasio current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROE. Setiap kenaikan atau penurunan current ratio dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan profitabilitas ROE. Current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Current ratio tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. 5. Rasio sales growth berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sales growth tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan profitabilitas. Sales growth berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Setiap kenaikan atau penurunan sales growth dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. 6. Profitabilitas ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Setiap kenaikan atau penurunan profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. 7. Rasio ukuran perusahaan firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, dan sales growth secara simultan berpengaruh positif dan negatif signifikan terhadap profitabilitas atau ROE. Koefisien determinan R kuadrat R square menghasilkan angka sebesar 0,484837. Ini random effect model RAM yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap profitabilitas ROE sebesar 48,48
0,48%. Sisanya 51,52 dapat dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model ini. 8. Rasio ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, dan profitabilitas ROE secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Koefisien determinasi R2 atau R-squared menghasilkan angka sebesar 0,492172. Ini random efek modal (TOREM) yang digunakan untuk penelitian ini. Seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap nilai perusahaan sebesar 49,22%. Sisanya 50,78% dapat dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian ini. C. Saran-saran. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas ROE dan nilai perusahaan. 2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan model lain karena masih ada beberapa variabel independen yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas ROE maupun terhadap nilai perusahaan. 3. Penelitian ini dapat dikembangkan dalam menganalisis karena peneliti memiliki keterbatasan dalam menjelaskan secara deskripsi kualitatif. 4. Periode penelitian yang lebih panjang dari 5 tahun. Penelitian mendatang disarankan untuk menambah periode penelitian agar data yang dihasilkan lebih banyak sehingga distribusi data menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.